Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengamuk hebat lantaran acara Desa Anies yang seharusnya diselenggarakan di Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat mendadak dibatalkan sepihak. Saya ingin menghimbau kepada pemerintah untuk memberikan arahan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara agar bersikap netral dan tidak mempersulit salah satu calon, baik itu Pilpres maupun Pileg. Ujar Anies Baswedan usai kegiatan Desa Anies di NTB. Rupanya, Capres besutan Koalisi Perubahan ini mengaku tidak hanya kali ini saja dia mendapatkan penolakan secara sepihak. Begitulah judul konten TV One yang seringkali menyudutkan Anies Baswedan dan menggambarkan Anies seolah-olah tidak beretika dan sering melakukan pertengkaran secara emosional. Dan bagaimanakah respon publik dan netizen terhadap judul konten dari oknum TV One yang tidak bertanggung jawab tersebut? Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita bahas satu persatu respon dari netizen terhadap judul konten sembarangan dari TV One. Min, ngamuknya sambil gebrak-gebrak dan bilang das mau etik juga enggak? Apa banting-banting kursi or piring, gelas pada berterbangan? Kemudian komentar berikutnya Sobat Sewot, TV One News receh begini ya. Kita lihat, buset judulnya. Lalu kemudian Sobat Sewot, loh dulu nggak ngaku kalau ditekan seperti 03. Nah, kemudian rajin bener fitnah Anies. Jangan-jangan ente rajin minum asam sulfat ya. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah, apakah seperti kelakuan junjunganmu ini Mimin? Gitu loh, gebrak-gebrak meja gitu. Sobat Sewot, kemudian ngamuknya kayak gini nggak? Ngapain si Wowo gitu? Maka masukan buat Sobat Sewot, hati-hati ya baca judul konten dari TV One karena bisa membangkitkan emosi yang sedang tertidur. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap hari framing lu jahat bener Min TV One News gitu katanya. Ingat Min, kelak nanti kau apa tuh? Apakah perlu dibikin tagar boykot tv1news.com? Perlu kayaknya. Min, Pak Anies protes bukan ngamuk. Ngamuk perilaku nggak sopan. Mimin mah ada-ada aja gitu. Kode etik, endasmu etik. Sobat Sewot yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngamuk tuh kayak gini Min, bukan kayak Mas Anies, maksudnya nih kayak gini nih contohnya gitu. Lucunya netizen ya. Masa ngamuknya kayak gini Min, santun amat. Saya ingin mengimbau kepada pemerintah untuk memberikan arahan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara. Nah, itu dibilang ngamuk. Bahasa Mimin. Sobat Sewot, tv1news.com emang begitu ya, lagi kadang-kadang. Nah, dengan amat terpaksa wartawan TV One ini saya cap sebagai syaitonir rojim yang suka mengadu domba masyarakat demi ratingnya. Silakan baca artikel kata ngamuk berikut ini. Tuh, bertempur katanya kan, saling mengamuk tuh, berkecamuk, kacau, menyerang dengan membabi buta karena marah-marah, mata gelap dan sebagainya. Menyuruh atau membiarkan mengamuk. Serangan membabi buta orang yang mengamuk, proses cara berbuatan mengamuk. TV One bisa tampilkan ngamuknya Pak Anies enggak? Jangan bikin berita yang nggak bener dong katanya. Nah, ngamuk sampai bikin balikin meja nggak? Sobat Sewot yang dirahmati Allah, media anjay sengaja pilih diksi yang mendiskreditkan Anies. Waduh, ya bener kayaknya ya. Setuju ya. Santai aja, yang penting pendukung Anies Baswedan tidak dilarang ke TPS dan foto beliau dicoblos. Lebay-lebay TV One. Ada video nggak ngamuknya gitu.
Udah capek-capek Pak Karni benerin TV One, dirusakin lagi sama oknum. Maksudnya ngamuk iku piye men? Keluar kata-kata ndasmu enggak? Aduh, ndasmu, sorry ya. Capres gue masih punya etika, nggak ngamukan kayak Pak Wowo. Subhanallah. Pak Anies mengamuk pakai hebat itu kayak gimana coba? Jangan lebay di TV One. Ngamuk, lebay lumin katanya. Subhanallah. Astagfirullah. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus hati-hati membaca setiap diksi atau pilihan-pilihan kalimat dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena saya sewot TV sering ya menemukan judul-judul yang nggak pantas, kemudian judul-judul yang dibuat hanya untuk memframing pemberitaan, memburuk citra, yang perburuk citra ya, daripada Mas Anies Baswedan yang sampai detik ini insya Allah sikap dan moral etikanya di antara capres yang lain masih paling top ya, masih sangat jauh dong dibandingkan capres-capres lain yang moral etikanya dipertanyakan oleh publik. Boneka gemoy lepas bautnya balik ke setelan pabrik. Sobat sewa dan dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panik kelas berat, padahal Amin elektabilitasnya buncit katanya. Tetapi itu di lembaga survei ya, tetapi insya Allah faktanya berbeda dengan yang apa sering kita lihat ya. Siapa yang mau percaya kalau Anies ngamuk? Coba siapa? Ya tv1news.com doang gitu. Terkadang memang TV One, waduh, gagak banget lumin beritanya. Bisa beda ini ngamuk sama protes enggak gitu. Ya, begitulah, harus diketahui itu tv1news.com yang kadang-kadang tv1news.com medianya wowo gitu, itu ya. Bahasanya kayak bukan bahasa jurnalis, min, ya kayak bahasa preman pasar. Admin TV One hanya menjadi corongnya 02 dan penyebar kata-kata fitnah untuk Amin. Semoga ratingmu makin anjlok dan gak bisa dipercaya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah. Ya begitulah harapan dan doa dari netizen pasca melihat judul konten TV One yang menyudutkan Pak Anies Baswedan dan membuat publik meskipun mau menarik simpati publik bukan kayak gitu juga caranya gitu. Mas Anies Baswedan benar-benar dihalangin gitu. Setiap ada acara dibatalin sepihak. Bahkan sampai hari ini kayaknya udah nyampe kalau lebih dari 6 ya, 7 atau sekitar 8 udah. Ya, kemarin 6 kali, 7 kali udah ya. Mas Anies Rashid Baswedan dibatalkan sepihak ya oleh pihak-pihak yang berwajib, padahal tidak ada masalah seandainya desak Anies dilanjutkan gitu. Nah, nih singkong tuh food estate. Sobat sewot TV One norak katanya, gila nih media ngamuk. Ngamuk kok wajahnya biasa aja, anda semua etik, sontoloyo lumen katanya. Nah, playing victim lu katanya. TV One sudah tidak kredibel lagi, adminnya cebong. Dasar TV on. Aduh, luar biasa, banyak banget ya komentar beragam dari netizen. Mengamuk hebat itu seperti apa, mimin? Aduh, TV One ya bisa-bisanya kalau bikin judul agak-agak ya gitu. Masa ngamuk nggak akan ada yang percaya dong sekarang. Banyak tuh. Aduh, komentarnya pokoknya luar biasa. Terima kasih buat netizen warganet milenial khususnya yang selalu aktif mengikuti perkembangan pemberitaan yang positif dan negatif juga gitu buat Pak Anies Baswedan. Yang negatif tentu lebih banyak dibandingkan yang positif karena mereka ketakutan gitu salah satu putaran ngamuk hebat. Ngamuk hebat tuh. Nah, sobat sewot, bengisnya narasi TV on gitu. Sebelah ketakutan kalau Anies presiden. Oh iya, TV One itu Golkar itu anak buah waduh, macam-macam lah ya. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, musim hujan begini kadang-kadang memang kita suka dihangetin ya sama
suasana judul-judul konten yang kacau, yang sengaja diciptakan hanya untuk menjatuhkan Mas Anies Rashid Baswedan. Sehingga Sobat Sewot, mari kita benar-benar hati-hati dalam membaca judul konten, khususnya dari tvwajnews.com. Ada kemarin tuh judul yang baru sebenarnya pengen Sewot TV sampaikan, tetapi karena keterbatasan waktu ya, ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya belum kesampaian untuk melakukan perekaman seperti saat ini ya. Jadi sekarang edisinya edisi bahas komentar warganet yang setia dengan Mas Anies Rashid Baswedan terhadap pemberitaan-pemberitaan yang menjatuhkan marwah, martabat, dan harga diri Mas Anies Rashid Baswedan sebagai orang yang sejauh ini pertama anti korupsi. Ya begitu, kalau paling anti korupsi seperti kata Pak Ganjar. Kalau anti korupsi lu bakal dihabisin di Indonesia gitu. Nah, Mas Anies Rashid Baswedan ini bukan sekali dua kali dicegat, dihalang-halangin. Ya banyaklah ya rintangan-rintangan yang dihadapi selama awal dideklarasikan oleh Nasdem hingga hari ini. Alhamdulillah Mas Anies Rashid Baswedan 2 kali debat ya sudah mendapatkan nilai predikat yang sangat memuaskan publik. Dan Mas Anies Rashid Baswedan di debat ketiga diyakini akan kembali menguasai panggung. Untuk kemudian di 14 Februari tahun 2024 jangan lupa menangkan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.